Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Rohila Ila Magfiratillah. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Kepada yang terhormat Bapak M. Syarif Khalili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Etika, Politik, dan Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjawab dan menjelaskan salah satu soal yang telah diberikan oleh beliau, yaitu saya memilih dengan tema nama macam-macam pendidikan di era penjajahan Belanda disertai dengan arti singkatan dan penjelasannya. Pada abad 19 sampai 20, Belanda mulai memperkenalkan sistem pendidikan pada rakyat Indonesia. Pendidikan Indonesia pada masa zaman penjajahan Belanda ini terbagi menjadi beberapa bagian. Pertama, pendidikan dasar yang menggunakan bahasa pengantar Belanda serta bahasa daerah. Kedua, pendidikan sekolah menengah pertama. Ketiga, pendidikan sekolah menengah atas. Keempat, pendidikan tinggi. Pertama, pendidikan sekolah dasar menggunakan bahasa Belanda, yaitu Europese Lager School atau disebut juga dengan ELS. Merupakan sekolah dasar pada masa zaman penjajahan Belanda. Siswa yang bersekolah di sini adalah anak keturunan Eropa, anak keturunan Timur, serta anak pribumi dari golongan priai atau elit. ELS ini berdiri pada tahun 1817. Bahasa pengantar yang digunakan dalam pembelajaran adalah bahasa Belanda. Lama sekolah di sini sekitar 7 tahun. Yang kedua yaitu Hollands Inland School atau sama seperti ELS. Hollands Inland School atau HIS merupakan pendidikan sekolah dasar. Sekolah ini ditujukan untuk orang pribumi keturunan bangsawan serta tokoh terkemuka. HIS pertama kali didirikan pada 1914. Materi pembelajarannya menggunakan bahasa Belanda. Di HIS juga diajarkan bahasa daerah dan Melayu. Selanjutnya, pendidikan sekolah dasar menggunakan bahasa daerah. Yang pertama yaitu Sekolah Bumi Putra. Lama belajar di Sekolah Bumi Putra atau Inland School adalah 5 tahun. Sekolah ini disediakan untuk anak Bumi Putra golongan menengah. Yang kedua yaitu Sekolah Rakyat atau Sekolah Desa, Vol School, didirikan pada 1907 atas perintah Gubernur Jenderal Van Hees. Sekolah ini tidak diselenggarakan oleh gubernur atau pemerintah, tetapi diselenggarakan oleh desa. Guru-gurunya pun bukan pegawai gubernur, tetapi pegawai desa. Yang ketiga yaitu Sekolah Lanjutan atau Verval School, dibuka secara bersamaan dengan pendirian HIS pada 1914. Sekolah ini adalah sekolah lanjutan dari sekolah rakyat atau sekolah desa. Lama belajar di sini adalah 3 tahun. Sekolah lanjutan diperuntukkan bagi murid sekolah rakyat atau sekolah desa yang berprestasi. Yang keempat yaitu sekolah peralihan. Disebut sekolah peralihan atau Skakel School lantaran sekolah ini merupakan peralihan dari sekolah desa. Sekolah peralihan dapat menampung murid lulusan sekolah lanjutan. Siswa yang berprestasi dapat masuk sekolah ini. Selanjutnya yaitu pendidikan sekolah menengah pertama, yaitu Mir Ulgebrecht Lager Onderwijs atau disebut dengan NULO. Dapat disetarakan dengan sekolah menengah pertama. Pada kegiatan belajar di NULO, bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Belanda. Masa belajar di NULO adalah 3 tahun atau dapat juga 4 tahun jika melalui voorklas atau kelas pendahulu. Kedua yaitu Algemene Middelbare School atau AMS. Dapat disetarakan dengan pendidikan sekolah menengah atas. AMS adalah sekolah persiapan untuk keperguruan tinggi dengan lama pendidikan 3 tahun.
AMS pertama kali dibuka di Yogyakarta pada 5 Juli 1919. Selanjutnya pendidikan tinggi. Yang pertama, School of Leading Fine Inlets Artsen atau STOVIA. STOVIA adalah sekolah pendidikan dokter pada zaman penjajahan Belanda. STOVIA diperuntukkan bagi orang pribumi. Melalui STOVIA, banyak muncul tokoh pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Pelopor STOVIA adalah Sekolah Dokter Jawa yang dibuka pada 1851. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.